Seperti telah menjadi fitrahnya, manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan paling mulia dari semua makhluk yang pernah ada di muka bumi. Baik penciptaan dari segi fisik ataupun juga dari segi non-fisik. Manusia tak hanya diberikan bentuk sempurna dari jenis wanita atau juga jenis laki-laki, khususnya bagi makhluk manusia berjenis kelamin wanita. Tuhan menciptakan dengan penuh keindahan pada lekuk-lengkung dari setiap potongan bentuk tubuhnya. Jangankan ketika dia dibungkus oleh busana yang bagus, bahkan dalam keadaan telanjang sekalipun, tanpa apapun menempel pada tubuhnya, wanita akan terlihat begitu penuh keindahan. Begitupun pada makhluk manusia berjenis kelamin laki-laki, dari bentuk tubuh dan otot-otot kekar menampakkan kekuatan dan terlihat indah. Maka Tuhan memberi makhluk manusia alur kehidupan yang berbeda dengan para binatang, mengkaruniai mereka dengan akal budi agar kehidupan manusia memiliki budaya untuk membentuk suatu peradaban yang akan menciptakan martabat pada setiap macam suku bangsa. Dengan begitu, setiap individu akan mengerti tentang makna kehormatan guna memiliki harga diri pada setiap diri mereka masing-masing. Hingga semakin jelaslah perbedaan dari tujuan Tuhan dalam menciptakan makhluk manusia dengan tujuannya menciptakan makhluk dari bangsa binatang. Namun sungguh sangat disayangkan, semakin murahnya Tuhan memberikan mereka peningkatan dalam hal kecerdasan, banyak dari kita menjadi lalai karenanya. Seiring dengan meningkatnya kecerdasan yang dimiliki manusia, hingga mampu menciptakan berbagai macam teknologi mutakhir yang pada awalnya bahkan hampir tak terjangkau oleh akal pikiran kita semua. Namun moral dari kebanyakan manusia menjadi semakin merosot dan bahkan terjun pada titik paling nadir. Mereka saling menyikut dan menendang satu sama lain, saling membunuh dan membantai antar suku bangsa dengan melakukan pemusnahan massal dari hasil peningkatan kecerdasan yang mereka peroleh. Mereka bukannya bersyukur, bahkan kian menjadi semakin lalai dan alpa, saling memakan sesama saudara, memakan apa saja yang dapat mereka makan, kendati perut mereka tak sedang mengalami kelaparan. Mereka tak hanya memakan daging, namun juga meminum darahnya. Mereka tak hanya makan dedaunannya, namun juga memakan batang berikut orang yang menanamnya. Mereka juga memakan batu, besi, aspal, plastik, bahkan bebukitan dan gunung-gunung pun juga mereka telan. Namun mereka tak juga kunjung merasa kenyang. Sebuah seekor singa si penguasa rimba belantara, yang bahkan dalam keadaan sangat kelaparan sekalipun, dia tak akan pernah memakan rumputan hijau yang tumbuh di sekitarnya sebagai jatah para rusa dan hewan sejenisnya. Dia juga tak akan pernah memakan buah-buahan di dahan-dahan pohon yang menjadi jatah para monyet dan burung-burung, kendati dia memiliki kecakapan untuk memanjatnya. Baginya, ini bukan hanya tentang lapar, namun juga tentang martabat, kehormatan, dan kredibilitas sebagai satu individu. Maka akan sangat lucu ketika kita semua mau menelaah seekor hewan yang tak memiliki akal budi sedikit pun, namun memiliki kredibilitas, martabat, dan harga diri. Sedangkan kita yang dilahirkan sebagai bangsa manusia yang mengklaim diri makhluk paling sempurna dan mulia di muka bumi, justru acap kali mampu melakukan suatu perbuatan yang bahkan jauh lebih buruk dari apa yang pernah seekor hewan buas dan liar lakukan. Sahabat, mari merenung sejenak. Ingat-ingatlah tentang keburukan apa saja yang telah kita lakukan pada diri sendiri ataupun juga atas orang lain. Sampai kapankah kita akan terus tenggelam dalam berbagai macam kesalahan dan kekeliruan? Dan sampai kapankah kita akan terus terhanyut oleh sikap khilaf dan alpa dalam diri kita? Sedangkan jatah usia yang diperuntukkan buat kita tak ada sepeser pun dari umur dunia. Ketika kita terlahir, dunia sudah begitu. Dan setelah kita mati pun, dunia akan tetap begitu. Setiap hal yang berlangsung akan selalu saja begitu. Yang berbeda hanya pada zaman dan para pelakunya.
Sedangkan pada alam setelah kematian, engkau bukan akan sedang menikmati tidur panjang yang sangat mengasyikkan, namun engkau akan dimintai pertanggungjawaban akan apa saja yang telah kau tunaikan selama menjalani kehidupan dunia. Tak ada yang akan terlewat hanya begitu saja, sebab sekecil apapun amal ibadah yang telah kau lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semua telah tercatat dalam kitab besar pada pengadilan agung. Dan engkau pun tak hanya akan menghadapi segala macam tuntutan, baik dari sesama manusia ataupun para hewan yang pernah kau aniaya dan sakiti. Kau juga akan mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut yang tak akan pernah melupakan secuil pun dari apa yang telah kau lakukan selama dalam kehidupanmu sebelumnya. Di sana engkau tak akan pernah bisa kabur, bersembunyi, atau juga melarikan diri, sebab di sana adalah satu-satunya tempat kita untuk kembali. Maka lepaskanlah semua nafsu angkara dari dalam diri. Raihlah kesadaran untuk menitih pada jembatan keselamatan. Jangan berusaha memiliki apa yang bukan menjadi milikmu. Jangan berupaya merampas apa yang bukan menjadi hakmu. Dan andai pun dengan kekuasaan atau kekuatan yang kebetulan engkau miliki untuk mampu mendapatkan apa saja yang kau inginkan dengan segala cara, entah menyakiti ataupun dengan merugikan yang lain, ingatlah, ada mata yang tak pernah berkedip dalam mengawasi setiap gerak-gerik dan langkahmu dari semenjak engkau terlahir hingga mengalami kematianmu. Dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Entah esok lusa, entah esok hari, atau bisa jadi hari ini, kita semua akan dipanggil ke hadapannya tanpa memiliki sedikit pun peluang ataupun kemampuan untuk dapat menolaknya. Tak ada satupun yang mengerti tentang apa yang akan menjadi kehendaknya. Selagi masih diberi waktu, marilah berbenah untuk mengumpulkan cukup bekal guna menuju pada suatu perjalanan panjang. Salah.